Loh, wis kecekel malinge, Lur. Wis sing butuh ngeprok nih mumpung urung. Bro, maling 300 triliun duit negara nggak diarak satu kampung, dipamerin, ditelanjangin kagak. Giliran anak yatim piatu maling pisang ditelanjangin, disuruh diarak kemana-mana. Kebalik nggak lu dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadel Official. Kali ini saya akan mereaction tentang anak yatim piatu remaja yang masih sekolah ya guys, mencuri pisang diarak satu kampung. Padahal orang yang koruptor mencuri uang rakyat 300 triliun bahkan 271 triliun tidak diarak ya guys. Dan inilah yuk kita edit di video berikut ini, sangat miris sekali ya guys. Tekan dia jadi mang, aku lagi dia main ke mang. Aku main karo gagal. Loh, wis kecekel malinge, Lur. Wis sing butuh ngeprok nih mumpung urung dijipuk anu. Loh, malinge kecekel malinge. Kan lu ya pira dhewe. Boleh ditae. Kowe cacri kene malinge, Lur. Loh, malinge. Kon mikul ae, kon mikul. Gowon ae. Pikul. Terkadang kita memang miris banget ya guys. Dari gini anak yatim piatu mana hatinya ya guys. Kayaknya nggak punya hati ini orang di kampung. Sangat memalukan sekali ya. Memang kita tidak membenarkan mencuri itu benar, tapi setidaknya harus lihat dari dulu dong. Ini anak yatim piatu mencuri pisang hanya untuk menghidupi kebutuhan seharinya, bahkan untuk jajan ya guys. Ini sampai diarak, bahkan tidak berbusana ada sebagai baju, bahkan hanya pakai pati saja. Sangat sedih sekali ya guys kalau melihat seperti ini. Sehingga Bu Widya juga ikut komentar tentang hal ini ya guys. Bro, maling 300 triliun duit negara nggak diarak satu kampung, dipamerin, ditelanjangin kagak. Giliran anak yatim piatu maling pisang ditelanjangin, disuruh diarak kemana-mana. Kebalik nggak lu dunia? Hah? TOLOL nggak lo? Hah? Bisa baca nggak lo? Hah? Pola pikirmu nang di? Kok iso-isonya giliran Sandra Dewi, Harpe Muiz, kemudian orang-orang yang korupsi yang besar-besar itu nggak ada yang diarak-arak, sosok jagoan loh. Giliran udah diarak yang namanya tukang pisang viral, diarak-arak, banyak bantuan kemana tuh orang-orang tetangganya kemana? Yang saya nggak kebayang kemarin yang pakai apa tudung-tudung itu kemarin yang ngaraknya yang sosok jagoan itu. Jangan sampai lo malak-malak ya ada bantuannya buat anak yatim piatu kemarin ya. Lo semua di sana kalau emang mau arak-arakan tuh yang maling duit 300.000 triliun no ya, 300 triliun no diarak, dipamerin mukanya, telanjangin bila perlu. Goblok sia. Giliran maling pisang aja lo arak-arak lo sekampung, suruh jalan no. Sandra Dewi, Harpe Muiz no, lo arak no sana. Sosok jago pula lah kau. Tai kucing emang. Ya, kita berharap agar anak tersebut ya guys diangkat derajatnya, diberi kemudahan rezekinya, dan alhamdulillah anak tersebut sekarang ada yang mengangkatnya, yaitu seorang polisi mengangkat sebagai anaknya. Mudah-mudahan derajat anak tersebut akan lebih baik ya guys, karena tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah dan berdosa. Semua pasti ada salah, sehingga nanti suatu saat anak ini menjadi anak yang benar dan soleh. Dan semoga ini sebagai pembelajaran buat warga setempat atau aparat setempat, bahkan perangkat desa harus tahu kalau rakyatnya, penduduknya itu masih ada yang kekurangan.
Sedang berada di luar kota, tepatnya di Bondowoso, Jawa Timur. Hari ini memang saya mengutus pengurus yayasan Pondok Pesantren Nur Aji untuk mendatangi saudara kita yang di Pati, yang kemarin sempat viral karena dianggap mencuri buah pisang untuk adiknya. Saya baru melihat beritanya semalam dan hari ini saya mengutus pengurus yayasan untuk datang ke sana. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa melanjutkan sekolah dan melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Dan saya dengar yang bersangkutan kiranya berkenan untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Nur Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini dan rasa empati saya dikasih amanah untuk ke Kabupaten Pati. Kebetulan saya asli Pati, Pak. Asli Pati, didawi Abah, silaturahmi sama Mas Andi. Apabila berkenan, Pak, Mas Andi mau dikasih santunan beasiswa, Pak, sama adiknya sampai lulus sekolah, sampai lulus universitas. Kalau berkenan dapat mondok di Pondok Pesantren Kusmita. Apa ya, sekencang itu, Pak, Mas, salah nanti banyak orang hebat loh di Pondok Pesantren. Jadi kita serahkan ke keluarga. Ini adalah kesempatan langka, Pak. Ini kesempatan langka benar dari 2 kali. Ini berkait dengan pendidikan dan pelaparan dan berkait dengan juga dengan bersangkutan dengan pelaparan. Harapan beliau juga sama, jangan sampai berkah dan berbuat manfaat. Sekolah kasus tentang anak pencuri pisang ya guys, yaitu anak yatim piatu yang mencuri pisang demi menghidupi adiknya, yaitu pemuda anak remaja dari sekolah. Dan siapa Mas ya? Mas siapa? Dengan Pak Yuda sebagai Ketua Yayasan Pompes Nur Aji Jakarta. Pembimbingnya adalah Gus Miftah. Kesini tujuannya apa Mas? Satu, tujuannya punya rasa empati dengan adanya kejadian itu. Dan jadi kejadian itu ya kita tidak membenarkan, tapi untuk menjadikan lebih baik, Pak, dengan adanya kejadian itu. Cuma ada garis besar adalah secara dakwah Abah, secara dasarnya adalah Abah tidak menginginkan generasi muda atau anak-anak Indonesia putus sekolah, terutama ini di bidang pendidikan. Jadi dia menginginkan anak-anak muda, generasi muda Indonesia itu putus sekolah, karena itu penerus bangsa. Jadi pondasi awal dengan program-program Pak Prabowo itu ya terkait dengan pendidikan. Makanya kami menyampaikan tidak dibenarkan terkait dengan kejadian ini, karena menjadikan introspeksi untuk Mas Angga biar kedepannya lebih bagus. Tapi saya dari Abah sangat sedih apabila generasi muda, anak-anak muda Indonesia itu putus sekolah, karena itu penerus bangsa. Jadi saya harapannya adalah apabila Mas Angga berkenan dikasih beasiswa untuk sekolah dan adiknya untuk sekolah, untuk melanjutkan sekolah di Pompes Nur Aji di Pondok Pesantren Yogyakarta. Jadi ini secara pribadi Abah sangat menyayangkan apabila ada generasi muda anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Harapannya seperti itu, tetap berlanjut untuk pendidikan. Mungkin untuk tambahan Pak dengan dari Pak Kades ya? Saya Kepala Desa Resiagung. Yang pertama, terima kasih yang sebesarnya dari tim Pak Gus Miftah yang telah berkenan hadir ke desa kami dengan rasa empati atas viralnya warga kami yang melakukan pencurian. Memang itu benar dari segi alasan apapun. Memang mencuri itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Itu memang betul. Yang kedua, dengan kata semua, memang Sewu Angga ini memang bocahnya sedang di malas sekolah, Pak. Jadi sebetulnya dari pihak keluarga Pak Lek, Bule dan singgahnya juga sudah mensupport untuk Angga ini betul-betul untuk melanjutkan sekolah. Tapi memang bocah ini seradi malah untuk sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya dengan
Angga ini nggih, dari desa pun sudah berupaya nggih untuk memberikan bimbingan nggih, bantuan agar anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah dengan baik dan kemudian hari bisa menjadi orang yang berpendidikan sehingga bisa bekerja di perusahaan maupun di pemerintahan gitu. Dan sekali lagi saya dari Pemkes mengucapkan terima kasih kepada semua donatur, khususnya dari ini tim dari Pak Bismita. Mudah-mudahan kedatangan ini bisa menjadi dampak yang positif untuk si Angga, terutama betul-betul bisa introspeksi diri, tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan dan bisa melanjutkan sekolah lagi dan ke depan nanti bisa menjadi anak yang baik dan menjadi orang yang sukses. Itu pindah lagi, saya sampaikan terima kasih dari tim Pak Bismita. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menambah lebih maju lagi untuk Pak Bismita dan timnya, diberikan kelancaran urusannya, kemudian rezekinya. Pada ta'ala, amin amin alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Nama Pak siapa? Pak Juri. Pak Juri. Juri mawon Pak.